Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Masa transisi 1966-1967. Aksi-aksi Tritura, Kesatuan Aksi, KAMI, KAPI, KPPI, KASI yang ada di masyarakat akan bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 12 Januari 1966 di depan gedung DPR mengajukan tuntutan yang dikenal dengan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, berisi 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tetapi tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Untuk menenangkan rakyat, Soekarno mengubah Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri. Tapi rakyat tetap tidak puas karena masih ada tokoh PKI di dalamnya. Saat pelantikan kabinet, mahasiswa dan pelajar banyak turun ke jalan, tetapi aksi tersebut dihadang oleh Cakrabirawa, yang akhirnya terjadi bentrok dan menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia yaitu Arif Rahman Hakim. Dampak dari aksi ini, Soekarno membubarkan KAMI. Perjuangan KAMI diganti oleh KAPI, dan mahasiswa pun membentuk resimen Arif Rahman Hakim. Protes pembubaran KAMI dilakukan oleh Front Pancasila yang akhirnya mereka menyerbu dan membakar kantor berita RRC Hissin Hua, yang mana aksi ini membuat Soekarno marah besar. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Mengatasi kritis politik tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang, tetapi sidang ini diboikot karena mereka menginginkan Soekarno untuk membubarkan PKI. Latar belakang lahirnya Super Semar yaitu 1. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30S PKI. 3. Menyelamatkan NKRI. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terdapat gejala dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Soekarno masih menjabat sebagai presiden tetapi pamornya merosot. Sementara itu Soeharto namanya semakin populer setelah mendapat mandat Super Semar dan berhasil membubarkan PKI. Tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara yang isinya hanya sedikit menyinggung peristiwa G30S PKI. Tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara yang mana ia menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30S PKI, kemerosotan ekonomi dan akhlak. 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama Panglima Angkatan. Presiden menyetujui draft yang dibuat dan tanggal 20 Februari draft tersebut ditandatangani oleh Presiden. Soekarno meminta tanggal 22 Februari 1967, hari Rabu tepat pukul 19.30 ia akan mengundurkan diri. Tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden dan setahun kemudian tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi presiden dalam sidang umum 5 MPRS. Pengukuhan tersebut mendadakan berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali
dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh, menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti 1. Stabilisasi politik keamanan TAP MPRS nomor 9/1966. 2. Stabilisasi ekonomi TAP MPRS nomor 23/1966. Dan 3. Pemilihan umum TAP MPRS nomor 11/1966. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Pancakrida Kabinet Pembangunan. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun (Repelita) dan pemilihan umum (Pemilu). Menyusun dan merencanakan Repelita. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersih secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Stabilisasi penyeragaman, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai atau organisasi, dikenal dengan sebutan asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2 1983. Kemudian pada 19 Januari 1985. 3. Penerapan difungsi ABRI. ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari 1. Banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan.
Dua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI bersama-sama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. ABRI memiliki berbagai yayasan yang dibentuk, diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Hutang jatuh tempo pada akhir Desember 1965. Seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan rincian adalah blok negara komunis sebanyak 1.404 juta US dollar, negara barat sebanyak 587 juta US dollar, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23/1966 yang isinya antara lain 1. Mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. 2. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaiki ekonomi rakyat. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Program pembangunan Jakarta sama dengan Repelita, pembangunan jangka panjang sama dengan tahap 1 pada 1969 sampai dengan 1994 dan tahap 2 pada 1955 sampai dengan 2020. A. Repelita 1. 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. B. Repelita 2. 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. C. Repelita 3. 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. D. Repelita 4. 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. E. Repelita 5. 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. F. Repelita 6. 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Integrasi Timor Timur. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. 1. Politik. Dampak positif yaitu 1. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. 2. Situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. 3. Dilakukan peleburan partai, dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. 4. Keamanan dalam negeri lebih terjamin. Dampak negatif yaitu 1. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. 2. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. 3. Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. 4. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. 5. Difungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Di bidang ekonomi,
Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri, swayembada beras. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Dampak negatifnya adalah perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan, marginalisasi sosial, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental, pembangunan ekonomi sangat rapuh. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah.